Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Inilah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 Oktober 2024 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi kemarin ya, untuk analisa update kemarin itu sebenarnya rada berat ya pergerakan marketnya kemarin, jujur, karena kalau dilihat ini kan H4 ya, H4-nya sempat berusaha close di bawah tipis sekali ya. Ini yang sedikit worry sebenarnya ketika kalian melihat suatu suatu area ataupun suatu level lah ya, harga close di sana ataupun beda lagi dikit banget atau enggak bedanya hampir nggak kelihatan, itu sebenarnya worry untuk ambil posisi sebenarnya. Kemarin kan saya udah bilang kalau memang di bawah H4 2650 bisa nge-sell. Hanya saja di sini itu wah, ini pendek sekali sih ya. Ini 2469,5 close-nya. Padahal di sini 2469,7. Inilah yang saya itu worry kalau mau nge-sell kemarin sebenarnya ya. Bahkan saya mau nge-buy pun juga worry sebenarnya kemarin ya. Jadi untuk ambil buy dan sell tuh sebenarnya kemarin saya rada berat, jujur. Karena kalau dilihat di sini memang ya, ini saya ada lupa ngasih tahu sih sebenarnya ya. Di sini seperti yang kalian tahu lah ya, di sini apa? Ini sudah diambil semua sih ya. Ini 1 2, ini sekaligus dia nge-retest resistance become support juga tuh. Ini setelah saya posting video sorenya kayaknya ya, atau nggak malam, baru saya lihat ini kok ada sesuatu yang belum saya infoin gitu kan ya, lupa. Ya, intinya kemarin saya lupa update yang di sini dan juga yang ini sih kemarin. Oke, jadi sebenarnya kalau kemarin kan saya update juga kalau masalah Fibonacci ya, yang dari sini sampai sini ya. Sebenarnya kan pertamanya kan dari sini ya kan, dari sini sampai sini sudah kena 38,2, kemudian berubah ya kan dari sini ke sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini harganya berhenti di 1618, kemudian reverse naik, dan kalau digabungkan sebenarnya ini juga berhenti di 61,8. Jadi sebenarnya ada area buy sebenarnya kemarin di sini, walaupun tidak ada demand ataupun support yang bagus ya. Cuman di sini dari segi Fibonacci-nya sih masuk ya. Jadi gitu kemarin itu. Dan kalau dilihat dari data kemarin ADP ya, ADP di sini meningkat lumayan dari yang sebelumnya 103. Revisi dari 99. Berarti sebenarnya data ADP bulan lalu itu adalah 103, bukan 99.000. Kemudian keluar tadi malam adalah 143.000. Beda dikit sih, kalau keluarnya 150 sih ini bakal heboh. Cuman kemarin ya marketnya tidak terlalu parah banget. Ya seperti biasa lah ya, ini kan hari minggu pertama di awal bulan, hari Jumat pasti ada NFP. Jadi ya udah, ini penyakit NFP dah mulai kambuh ya. Yang dimana penyakit NFP-nya itu ya, marketnya kembali lagi ya, kecenderungannya sih bergerak sideways ya, nggak jelas mau kemana ini arahnya. Makanya kalau dilihat chart dan juga bentuk candlenya ini pun rada kacau sebenarnya ya, jujur ini rada kacau. Untuk hari ini kita ada berita dari segi ISM Services PMI dan juga dari segi tingkat pengangguran mingguan. Dari segi tingkat pengangguran mingguan diperkirakan akan naik sedikit dari 218 ke 222 ribu. Sedangkan dari tingkat pengangguran klaim keberlanjutan, mana sih dia? Hari Jumat. Oke, continuingnya diperkirakan akan naik juga dari 1834 ke 1837. Sedangkan average-nya itu 224 ke 225. Sedangkan untuk nanti malamnya lagi jam 10 itu ada services PMI yang dimana di sini diperkirakan akan naik sedikit ke 51,7 dari yang sebelumnya 51,5. Sedangkan dari segi factory order-nya sih di sini diperkirakan drop parah sih dari 5% ke 0%. Sedangkan dari segi yang lain ini diperkirakan drop semua. Nah, dengan demikian kalau kita lihat kemarin kan data manufaktur ya, data ISM Manufacturing PMI itu kan hasilnya mix ya, yang dimana factory ordernya itu naik, sedangkan employment-nya turun, price-nya naik, price-nya turun, cost-nya naik.
Sedangkan dari ISM Manufacturing PMI itu flat, tetap di angka sebelumnya kalau nggak salah 47,2 ya kalau nggak kemarin. Nah sekarang dari segi sektor services itu diperkirakan akan naik dan sisanya itu mengalami penurunan dari factory order, kemudian services employment, new order, dan juga pricesnya di sini diperkirakan akan turun semua sih. Jadi untuk nanti malam, jika ISM Services PMI drop di bawah 50, wah itu parah sih ya. Mungkin yang paling logis ataupun yang sedikit make sense adalah kalau misalnya ISM Services PMI drop di bawah 51 deh. Kalau 50 sih kayaknya rada bahaya, karena kalau dilihat kan Juli kemarin dan juga Mei kemarin itu kan drop di bawah 50 ya, untuk yang pertama kalinya semenjak jauh banget ke belakang ya. Jadi Mei kemarin 49, kemudian Juli kemarin 48. Nah, kalau sekarang kita melihat lagi drop di bawah 50, wah itu bahaya sih. Ya, jujur bahaya. Kalau drop di bawah 51 masih oke lah. Keluarnya masih sekitaran 50,6 kayak gini kan. Kemudian ya 50,3 at least masih di atas 50, karena itu kan jika di atas 50 itu berarti market lagi apa namanya, sektor services itu masih mengalami yang namanya ekspansi, belum mengalami kontraksi. Ya. Jadi kalau bisa sih masih di atas 50, tapi kalau keluarnya di bawah 50 wah gawat sih. Itu bisa menyebabkan USD benar-benar melemah dan ya udah gold akan naik sih, itu aja sih simpelnya ya. Oke, itu nanti malam beritanya. Update untuk ini sekarang ya, untuk saya bantu dari segi indikator dulu deh. Ya, weekly kembali lagi ya. Untuk sebentar sebelum saya lanjut. Ya, ini sebelum saya tutup indikatornya dulu ya. Untuk dari segi daily, stokastik masih di 80 ya, 80. Fastnya 80, slownya 83, masih di atas 80, masih di atas zona overbought. Ya, belum keluar dari zona overbought jadi belum bisa turun. Sedangkan dari segi RSI masih masih dibayang-bayangi oleh angka 70 zona overbought-nya. Ya memang sih ini belum bisa dikatakan turun banget sih, belum ya, terjadi koreksi sih belum ya. Tapi kalau seandainya ini daily lagi close di atas 70 seperti halnya yang terjadi di tanggal hari Jumat ya, hari Jumat di tanggal 20 September ini kan close di atas 70 nih, di 71,98. Sekalinya close di atas 70, market langsung lari nggak pakai obat ya, kayak gitu contohnya. Jadi hati-hati nih untuk RSI. Momentumnya sekalinya masuk ke zona overbought, udah dia langsung bisa lari kencang, dan juga dibarengi dengan stokastik. So far sini masih flat, masih belum ada kepastian, dan kayaknya sih ini kepastiannya bakal terjadi pada saat NFP sih, menurut saya sih ya. Begitu. Oke, lanjut lagi untuk analisa sekarang dari segi candle. Weekly kembali lagi ya, ini sudah memenuhi standar kriteria. Jadi kalau mau dia all time high ya sudah, tapi kalau dilihat dari segi monthly sih, bentar ya. Monthly Oktober kok nggak ada ya, beda ya. Oh ya, pembukaannya lupa ya. Oh iya, monthly Oktober sih ini dia cuma sampai 2632. Sekali lagi ya, untuk monthly kan memang saya harapannya itu turun. Jadi kalau ada yang ingat hari tanggal 1 kemarin hari apa ya analisanya? Hari Selasa. Hari Selasa itu kan saya menginginkan selama 1-2 minggu ke depan itu marketnya bearish, yang dimana berarti monthly membuat ekor dulu ya sebelum lanjut naik lagi. Tapi sekali lagi, kalau seandainya nih marketnya nggak mau buat ekor ya, ya sudah, lanjut aja rally ke atas, dan kemungkinan kita akan trading di teritori 2700. Oke, dari segi daily kemarin saya ada bilang ini potensinya adalah bullish engulfing yang bagus. Hanya saja sekali lagi ini juga bisa ditandai sebagai yang namanya lower low yang baru ya, bisa aja nih. Ya, dari yang sebelumnya begini, kemudian dia begini, kemudian bisa begini juga turun, ataupun ya udah dia begini dan naik. Masalahnya adalah kemarin ya, sekali lagi saya ceritakan kalau ini hari Selasa kemarin itu candle close-nya tidak di atas 2665. Kalau
candle daily kemarin hari Selasa close di atas 2665 itu sudah positif buy. Apapun yang terjadi nge-buy aja udah ya. Itu. Kemarin di hari Rabu kita literally nggak ada ekor atasnya di sini. Jadi potensial market untuk nge-swipe high di sini setelah marketnya turun. Ya, kemarin kan sudah saya katakan kalau market turun itu kalau bisa meretest ini 2653 ya. Kalau bisa dia juga di sekitaran 2654 ya kan di sini. Low-nya yang di hari Kamis tanggal 26 dan juga opening price di tanggal 27 dan juga 30 September. Atau enggak ya memang dia ngambil setengah dari body candle-nya yang dimana berarti body candle setengahnya itu ada di harga 2649 ya kalau nggak salah, kemarin 2650 ya sekitaran ini. Dan ya udah ini marketnya drop parah mengambil sampai berapa ini berarti ya 85 hampir 90 enggak sih, enggak 90 sih ya, ini 85% sih, 90 sih segini. Ini sekitaran 80% sampai 85% dia mengambil body candle engulfing-nya kemarin. Hanya saja tidak berhasil membuat ekor atas. Jadi potensial ini market bisa naik itu masih bisa terjadi. Ya. Jadi ya udah untuk sekarang teritori untuk kalian trading adalah sebesar ini. Dari sini sampai sini. Berarti ini adalah zona sideways-nya untuk saat ini ya. Ini adalah zona sideways yang bisa kalian pakai dan kemungkinan ini zona sideways tidak akan break sampai NFP menurut saya. Yang dimana berarti candle close daily ada di harga 2672 sampai di harga 2634. Jadi range ini yang sejauh 375 pip akan menjadi area trading kalian. Jadi kalau ada yang mau buy sell ya silakan. Menurut saya sih ini teritorinya untuk saat ini ya sampai NFP. Dan semoga NFP break antara di atas atau di bawah sekalian. Ya kalau dia break di bawah sekalian candle daily-nya seperti ini break ya. Sekali lagi breaknya yang jelas, breakout-nya yang jelas, jangan breakout-nya kayak begini. Ini enggak rada berat. Kalau breakout-nya begini itu bagus. Kemudian breakout-nya kayak begini itu bagus ya. Jadi ya udah tinggal pilih ini nanti marketnya mau kemana, mau break yang atas atau break yang bawah. So far sih ini ya untuk teritorinya dari 2672 sampai 2634. Tapi ingat ini marketnya masih bullish. Jangan beranggapan ini marketnya bearish kecuali sudut pandang kalian itu kecil banget. Oke lah kemungkinan itu bearish. Tapi saya belum lihat time frame yang kecil ya. Nanti diingat ini marketnya masih kondisinya sideways dari 2672 sampai 2634 seperti biasa penyakitnya NFP seperti itu. Oke. Oke lanjut ke H4. Ke H4 sekarang kalau dilihat memang kemarin ya ini kan marketnya bergerak seperti ini. Wih turun naik mengalami cok, kemudian mengalami change of karakter lagi ya. Change of karakter lagi, dia ngambil cok semua di sini, kemudian dia turun. Nah ini potensialnya masih bisa naik nih ya. Memang sih dia sudah ngambil ini dan juga sudah ngambil ini. Hanya saja ini belum pasti banget ini ya. Ini belum pasti banget. Jadi kalau kalian lihat juga ini kemungkinan membentuk yang namanya IHNS di H4 yang besar banget kayak begini ya. Begini. Yang dimana berarti tujuannya adalah marketnya bisa begini. Ya kan? Ini potensial IHNS hanya saja menurut textbook ya, ini kembali lagi pakai kalau pakai textbook. IHNS itu harusnya terjadi pada saat marketnya downtrend dan itu di pucuk ataupun di ujung trend terjadi IHNS, itu baru bisa terjadi reversal panjang. Hanya saja ini kan marketnya dalam kondisi yang tidak stabil, marketnya masih bullish dan ini pun H4 dan ini lebar banget ya, ini lebar banget masalah besar IHNS. H4 ini lebar sekali ya. Biasanya kan kalau IHNS kan pasti cuma kecil doang ya. Nah, begini. Nah, salah. Candlenya nggak terlalu besar gitu kan. Kalau ini kan gede banget nih. Udah gede H4 gitu kan ya. Jadi rada berat. Tapi kalau kalian ngelihat ini sebagai IHNS ya silakan. Yang dimana berarti untuk neckline-nya kalau dilihat
Ya, kalau mau di HNS ya, berarti neckline-nya mau nggak mau ada di sini untuk saat ini. Di 2670. Cara H4 loh ya. Cara H4. Nah, ini deh ya, 2670,5 ya. 2670,5 menjadi neckline-nya di H4. Jadi kalau dia break seperti ini ya udah dia naik. Itu ya. Yang penting ingat dari segi daily, kalau marketnya mau naik harus close candle di sini 2672 dan daily di bawah adalah di 2634. Seperti itu. Oke. Dari segi H4 sih di sini nggak ada yang bisa saya infokan lagi sih sebenarnya ya. Karena kalau dicari dari Fibonya yang di sini ke sini, ini dia sudah kena area golden ratio 61,8, kemudian reverse naik. Ya, kalau dia ini marketnya mau buat high ya, mau buat apa namanya, mau buat all time high baru ya, berarti ini bisa dipakai swingnya dari sini sampai sini, maka ketemu extensionnya adalah di 1272, ada di 2680. Kalau menggunakan trend line Fibonacci, trend base Fibonacci-nya dari sini sampai sini, maka didapatlah 100%-nya itu ada di 2690. Kemudian 1618-nya ada di 2720. Ya, jadi kalau memang potensial ini marketnya mau naik buat all time high baru, ya ini bisa dipakai. Ya, tapi so far ini kan belum break 100-nya ya. Sorry, kebalik. Pertama ini deh. Potensial naik ada. Jadi kalau dilihat titik 0-nya ini belum berubah ya, titik 0 ini belum dipecahin, jadi belum bisa ditarik untuk masalah extension yang tadi ya, extension yang dibalik tadi yang sampai apa namanya, sampai di 2690 mana tadi ya, 2680 ya, sampai 2680 sampai 2690 ini belum bisa ditarik. Karena sekali lagi ini marketnya belum berubah, belum pecah titik nolnya. Dan kalau dibalik juga ya, ini dari swing ini ke sini, ini juga sudah kena 61,8 kemudian drop sekarang. Yang penting berarti problemnya sekarang adalah kalau marketnya mau turun ya udah sekalian turun sampai 2640 gitu kan, sampai 2634 pecahin sekalian. Kalau di tengah-tengah kayak gini jujur ini males banget sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian mau trading tengah-tengah kayak gini sih berat, jujur berat. Ya, jujur berat. Nih, kalau kembali lagi kayak kemarin ya. Sini, di sini. Ini adalah support H4-nya. Kemudian resisten H4. Ya, sekarang sih saya bisa pakai resisten H4 yang di sini sih. Walaupun ini banyak biasnya, saya rasa sih ya oke lah. Bentar ya. Saya cari angka cantik dulu. 2660 H4 sih enggak ya, 2662 lah ya, kayaknya kok angkanya kembar ya, 2662 bagus aja angkanya 2662. Nah otomatis H4 kalau kalian ada yang mau ngebuy secara H4 tunggu di atas 2662 close, kalian bisa ngebuy target sampai mana, 2672 atau enggak sampai 2670 angka cantiknya ya. Ini kan 2672 kan tadi resisten penutupan candle di daily. Tapi kalau dicari apa namanya H4-nya cukup sampai 2670 aja di sini ya. Kalau mau lebih baik lebih aman adalah kalau bisa H4 close di atas 2677 ya, kayak begini. Gini nabrak, begini break. Ini udah kalian auto buy, udah all time high itu nanti dia. Semua itu kan nanti. Oke. Di bawah 2649 seperti ini bagaimana? Ini sih bentar ya, kayak ini masih bisa dipakai sih. Ya, ini masih bisa dipakai lah ya. Let's say ini masih bisa dipakai. Ini masih bisa dipakai sebagai area supportnya. Jadi yang nanya ini saya pakai broker apa untuk di TradingView? Ini saya pakai broker FXCM ya. FXCM ini kalau nggak salah ya, tuh FXCM di sini. Bukan Oanda, bukan forex.com, FXCM namanya.
Oke, sekarang ke H1. Karena H4 sudah seperti itu, kita coba ke H1. Trendline sih seharusnya nggak ada ya, sorry lagi satu. Trendline sih seharusnya nggak ada. Sekali lagi nih, harusnya sih nggak ada. Cuman kita pastiin aja. Ya, trendline ini nggak ada. Kalau ditarik dari sini ke sini nggak kena juga. Dari sini ke sini nggak kena. Kalau dipaksa ke sini, harus ngambil dari sini sih. Oke. Yang bisa dipaksa dari trendline adalah ini sih nggak kena ya. Mungkin ini nggak juga, ini deh ya. Berarti dari sini, dari 19 Oktober, dari pucuknya di sini. Ntar kok jelek banget dah, matiin dulu. Oke ya, coba ya kita membuat suatu trendline yang bagus dikit. Nggak bisa sih, ini ada kacau. Ayo, oke gini aja lah ya, dari sini kena ke sini. Berarti ini dari tanggal yang ini ya, swingnya yang ini naik, kena di sini kemudian naik, kena di sini kemudian naik. Jadi kalau misalnya ini break di bawah trendline, ya ini nggak bisa major juga sih dibilang ya. Ya trendline naik intinya. Kalau dia break ke bawah, potensial sell-nya ada. Ya potensial sell-nya ada, cuman hati-hati ya. Kalau saya pribadi, kalau ingin nge-sell sudah rada berat sih. Kenapa? Karena ini marketnya sudah ngambil liquidity semua di sini. Ya, ini sudah ngambil level 1, dia sudah ngambil level 2, walaupun masih sisa lagi satu sih. Di harga 2615 ya. Potensial bisa sampai 2615 nggak bisa ya, bisa jawabannya. Hanya kalau market itu benar-benar break. Kalau H4-nya break di bawah 2649, literally ya breakout, clear ya, jangan seperti ini. Ini sorry salah. Kalau dia marketnya itu turun ya, seperti break di 2645, bukan seperti ini gagal, retest sedikit, kalian boleh lah nge-sell sampai 2637, 2635, 2630 max, atau enggak ya max sampai 2634 lah ya, jangan sampai 2630, sampai sini bisa. Terus nanti di bawahnya gimana? Kalau di bawahnya lagi ya tunggu break ini sekalian, karena potensialnya marketnya retest sampai 2615 gitu. Oke, itu masih dari segi H4. Kalau dari segi H1 bagaimana? Dari segi H1 yang bisa saya kategorikan di H1 sih ya, kayaknya sih ini deh ya. Ini ya. Oke, bentar ya. Kok ini banyak banget sebenarnya di garisnya nih. H1 M30 sebentar. Ini coba ini. Ini kena ke sini. Ini H1 mepet ya sama H4. Ya, berarti kalau nge-sell di bawah 2649 sih sebenarnya berarti agak berat ya. Karena dilihat ada di 2643, ini bekas support jadi resisten. Resisten di break, sudah di retest juga, kemudian mantulnya kencang sekali. Jadi sebaiknya kalau mau nge-sell better sih ya. Kalau mau nge-sell better di bawah 2640 sih menurut saya pribadi ya. Di bawah ini. Di bawah ini candlenya close seperti ini. Ya, candle H4 close seperti ini, better nanti bisa nge-sell. Kalau di bawah 2649 candlenya kayak begini, bisa sih, cuman nanggung banget. Kayaknya harga bakal mantul juga di 2643 ya. Berarti kan itu cuma 30 pip. Tapi kalau mau sih silahkan. Kalau saya pribadi sih tetap nge-buy tok intinya. Kalau saya nge-sell, saya pikir-pikir sih. Atau mungkin saya nggak akan trading pada hari ini ya. Karena ini marketnya ya kembali lagi, ini menjelang NFP besok. Jadi kemungkinan ini marketnya bisa ya nggak jelas. Kalau dicek dengan menggunakan untuk mencari apa namanya, divergensi ini udah terjadi ya, ini sudah terjadi, ini turun, kemudian ini naik, ya marketnya terbang. Dan sekarang gimana ya, marketnya masih flat. Kalau dilihat sih H1, bentar ya, kita gabung dengan RSI. RSI-nya sih secara H1 ini masih stay di atas 50 ya. Jadi seharusnya ini marketnya masih bisa naik. Cuman ya nggak tahu deh ya, karena marketnya masih rada kalang kabut menjelang NFP, biasanya sih terserahnya dia. Kurang bagus. Cuman ya semoga marketnya masih bisa naik sih. Itu aja.
Kalau mau nge-buy gimana, nge-buy di 2654, 2653. Bentar ya. Set, ini marketnya ngambil semua liquidity naik, kemudian drop. Ini bisa saya katakan sebagai supply sih. Wait a minute ya. Ini bisa saya katakan sebagai supply M5. Supply M5. Kalau dicari demand M5 di mana, atau nggak demand M15? M15 sih di sini demandnya. Ya, ini demandnya. Sorry. Ini demandnya sekarang. Jadi ini potensialnya marketnya membuat divergence. Sebentar. Ya, ini sih potensial buat divergence ini marketnya. Cuman belum jadi. Ini liquidity-nya sudah diambil semua. Ya, 1, 2, 3, udah level 3 semua diambil, kemudian turun. Kalau di bawah apakah ada liquidity? Ada sih, di sini doang. M5-nya di sini. Jadi kemungkinan sih ini di sini mantul, naik. Kalau nggak kuat, dia bisa turun lagi sampai sini. Kalau saya nge-buy di mana? Saya nggak nge-buy. Mungkin nggak sekarang sih, mungkin pada saat London atau nggak pada saat New York sih. Ini sih Asia. Sesi Asia mungkin saya akan skip. Oke, tapi intinya untuk sekarang, kalau ditanya jangka pendek, jangka panjangnya, tetap jangka panjang adalah buy. Untuk jangka pendek sekarang, bentar ya. Ini jangka pendek sih rada berat. Kenapa? Karena ini marketnya tidak memberikan kita kejelasan ini. Kalau jangka pendeknya, menurut saya sih buy. Ya, menurut saya jangka pendeknya adalah nge-buy, sedangkan jangka panjangnya nge-buy. Untuk jangka pendeknya nge-sell itu sekarang ya, per candle yang saya lihat, per video ya sekarang yang saya buat. Ya mungkin kalau 5 jam ke depan mungkin bisa beda. Ya namanya juga jangka pendek. Kalau jangka pendek sekarang sih saya prefer buat nge-buy. Ya, beda halnya dengan kemarin-kemarin kan jangka pendeknya saya prefer buat nge-sell. Kalau sekarang sih ya jangka pendeknya saya prefer buat nge-buy. Cuman kedepannya mungkin bisa berubah menjadi sell. Jadi sekali lagi jangka panjang itu tetap nge-buy ya, nggak usah ditoleransi. Gitu. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Dan oh ya, besok kita ada NFP dan seperti biasa akan ada prediksi untuk NFP. Jadi jangan lupa pantengin untuk analisa XAU besok. Oke, bye-bye.